Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 12 DKC1. Perkenalkan, nama saya Dwi Narti. Nama saya Ayunda Titi Garjiningrum. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai subscriber internet telepon. DSL atau Digital Subscriber Line. Teknologi ini menyajikan transmisi data dalam range kecepatan mencapai skala megabit per detik dengan memanfaatkan jaringan telepon yang sudah ada. Kecepatan download dari DSL berkisar dari 128 kbps sampai 24.000 kbps tergantung dari teknologi DSL tersebut. Gangguan noise pada jalur secara dinamik ditentukan oleh jumlah bit per pita frekuensi dan jumlah pita yang dapat digunakan. 1. Konsep Digital Subscriber Line atau DSL. Apa itu teknologi DSL? Yaitu kumpulan teknologi-teknologi yang memanfaatkan bandwidth yang tidak digunakan pada jaringan telepon tembaga biasa yang telah lama ada untuk menghantarkan data digital berkecepatan tinggi. Biasanya menggunakan sinyal frekuensi dengan range yang cukup tinggi yaitu hingga 1 MHz. ADSL melalui jalur POT dan ISDN, yaitu konsep dasar dari ADSL adalah untuk membebani, mengirim, ataupun untuk menerima sinyal-sinyal digital pada jalur kabel tembaga pada pita frekuensi yang berbeda dengan yang digunakan untuk pelayanan telepon. Pita frekuensi terbagi penggunaannya untuk pelayanan telepon dan untuk ADSL dengan menggunakan apa yang disebut passive splitter atau pemisahan pasif. Untuk jalur POT modem ADSL mampu menyediakan akses data dan pelayanan suara telepon, bahkan pada kondisi jika terjadi kegagalan daya. Pengalokasian spektrum, yaitu komunikasi suara tradisional dengan telepon hanya menggunakan frekuensi sampai 4 kHz. ISDN menggunakan porsi spektrum sampai 70 kHz. Mengubah pita frekuensi yang digunakan ADSL pada jaringan ISDN bisa menimbulkan dua resiko antara lain. 1. Masalah cakap silang ujung dekat atau next near end crosstalk di kantor sentral telepon. 2. Karakteristik filter dari splitter tertentu pada penggunaan transmisi sinyal ADSL. Dua masalah tersebut dapat dieliminasi dengan sebuah splitter universal yang merupakan kombinasi splitter ISDN dan splitter POT. Splitter ini dapat mengalokasikan lebar pita frekuensi yang lebih besar untuk sinyal POT dibanding sinyal ADSL dan membawa daya cukup kuat untuk arus dan tegangan sinyal POT. Selanjutnya, mekanisme kerja DSL. DSL bekerja menggunakan kabel telepon standar yang terbuat dari tembaga dan membawa kedua sinyal analog serta digital pada satu kabel. Lalu kemudian DSL akan mengoneksikan dan membawa sinyal digital untuk komunikasi data dan bekerja dalam menggunakan modem khusus untuk membaca atau enkode data tersebut dan kemudian mengirimkan melalui frekuensi yang tidak terpakai pada kabel telepon. Tipe-tipe DSL. 1. Asymmetric DSL. Teknologi ini memberikan kecepatan transfer data yang berbeda antara proses pengiriman data dan penerimaan data. ADSL menyediakan koneksi upstream yang relatif lambat. 2. Symmetric DSL atau SDSL. Symmetric DSL merupakan koneksi yang memiliki spesifikasi jalur upload dan download yang sama persis keduanya. SDSL sangat cocok digunakan untuk aplikasi pengiriman email dengan attachment yang besar, melakukan upload informasi ke internet, membuat web server, FTP server, dan banyak lagi. 3. Symmetric High Speed Digital Subscriber Line. Teknologi yang satu ini dapat melayani penggunanya dengan fitur multi-rate, yaitu kecepatan yang dapat berbeda-beda, multi-service dengan jarak jangkauan yang lebih panjang dari teknologi DSL lainnya, dan dapat dikuatkan sinyalnya sehingga dapat berjalan sangat jauh. Kecepatan transfer mulai dari 192 kbps sampai dengan 2,3 Mbps. Dapat memberikan jarak jangkauan 30% lebih besar
besar daripada DSL lainnya yang ada saat ini. 4. Integrated Service Digital Network (DSL) merupakan perpaduan antara teknologi ISDN dengan DSL. IDSL pada dasarnya adalah sebuah line ISDN BRI yang digunakan sebagai jalur disk line, dengan kata lain jalur ISDN BRI yang tidak perlu di-switch penggunaannya. Jalur ini dapat dikonfigurasi dengan kecepatan 64 kbps, 128 kbps, atau 144 kbps. IDSL hanya digunakan untuk membawa komunikasi data saja dan sangat ideal untuk digunakan di kantor-kantor cabang karena sinyalnya bisa dikuatkan persis seperti ISDN. 5. Very High Data Rate DSL atau VDSL. VDSL dapat menghantarkan data penggunanya mulai dari 13 Mbps sampai dengan 52 Mbps untuk downstream dan 1,5 hingga 2,3 Mbps untuk upstream hanya dengan menggunakan satu pasang kabel tembaga twist. Jarak jangkauan dari teknologi inilah yang menjadi kelemahannya, karena jarak maksimalnya hanya sejauh 1,3 km saja. Tipe DSL yang terakhir yaitu High Data Rate DSL atau HDSL. Teknologi HDSL memiliki kecepatan transfer data yang sama dengan jaringan E1 saat ini. HDSL dapat beroperasi melayani penggunanya dalam jarak 3,6 km saja. Namun repeater atau penguat dapat dipasang untuk memperpanjang jangkauannya. Kelebihan dan kekurangan digital subscriber line. Kelebihannya: 1. Koneksi yang simultan antara internet dengan suara atau faks melalui kabel telepon. 2. Kecepatan akses yang tinggi dan selalu online. 3. Harga penggunaan murah terutama untuk perumahan. 4. Keamanan data terjaga baik. Kelebihan lain dari teknologi DSL ini adalah penggunaan kabel tembaga yang sudah ada membuat pembangunan infrastruktur yang diperlukan menjadi tidak terlalu mahal. Kekurangannya: terdapat 3 hambatan yang dihadapi. Hambatan tersebut diantaranya: 1. Panjang kabel tembaga dari CO ke pelanggan. 2. Adanya load coils dan bridge tape. Hambatan ketiga adalah serat optik. Teknologi DSL adalah penggunaan kabel tembaga yang telah ada di mana jaringannya sudah mencapai kantor-kantor dan rumah-rumah sehingga infrastruktur yang diperlukan menjadi tidak terlalu mahal. Tetapi penggunaan kabel yang sudah ada ini harus memperhatikan beberapa hal yang berhubungan dengan sinyal data seperti crosstalk, derau, dan atenuasi, yaitu melemahnya sinyal yang diakibatkan oleh adanya jarak yang semakin jauh yang harus ditempuh oleh suatu sinyal. Prinsip kerja subscriber internet telepon. 1. Apa itu ADSL? Yaitu Asymmetric Digital Subscriber atau ADSL merupakan salah satu dari beberapa jenis digital subscriber line atau DSL di samping HDSL, VDSL, IDSL, GHDSL, dan SDSL. Sinyal frekuensi yang digunakan ADSL sekitar 20 kHz hingga 1 MHz. Adapun ciri khas dari ADSL yaitu bersifat asimetrik sehingga data yang ditransferkan dalam kecepatan yang tidak sama dari satu sisi ke sisi lainnya. Hal ini memungkinkan ADSL dapat dikirim melalui jalur telepon tanpa harus menunggu pelayanan telepon. Dengan adanya ADSL inilah kita bisa mengirimkan layanan interaktif multimedia dengan memakai jaringan akses kabel tembaga. 2. Modem ADSL. Modem ADSL adalah perangkat yang dipakai untuk menghubungkan komputer maupun router ke saluran telepon sehingga bisa mentransfer data ataupun mengakses internet. Pada modem ADSL ada beberapa lampu indikator yang berfungsi untuk mengetahui jalannya proses koneksi yang sedang berlangsung. Lampu-lampu indikator tersebut yaitu 1. PPP, 2. Lampu DSL, 3. Lampu power. Namun ada juga lampu tambahan apabila menggunakan koneksi USB dan Ethernet LAN. 3. Cara kerja modem ADSL. Mekanisme kerja ADSL adalah informasi dari internet yang dapat diakses setelah melalui router atau ATM switch kemudian diteruskan ke DSLAM. Dari DSLAM informasi diteruskan ke sisi pelanggan masuk ke splitter. Di dalam splitter input DSLAM dipisah menjadi 2 yaitu berupa voice dan data.
voice langsung menuju ke saluran telepon, sedangkan data menuju modem ADSL atau ATUR sehingga tidak terjadi interferensi antara sinyal suara dan data. 4. Perangkat ADSL. Modem ADSL mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog dan sebaliknya. Modem DSL memberikan jalur tersendiri dari pelanggan hingga ke DSL/AM. Perangkat pada modem router ADSL adalah sebagai berikut. 1. Di sisi pelanggan yang disebut CPE atau Customer Premise Equipment. Satu lagi di sisi Telkom, dan di sisi Telkom terdapat ADSL multiplexer yang disebut DSL/AM, yaitu Digital Subscriber Line Access Multiplexer untuk menerima sambungan dari pelanggan. 5. Cara penggunaan ADSL. Tersedianya perangkat ADSL, kemudian pemeriksaan keberadaan nomor telepon yang telah disediakan oleh Telkom Indonesia. Jika nomor telepon telah terdaftar dan jarak telah diperhitungkan, maka selanjutnya yaitu pemasangan ADSL pada sambungan telepon. Kelebihan dan kekurangan ADSL. Kelebihan: kecepatan internet yang selalu stabil. Koneksi ADSL selalu terhubung dengan internet setiap waktu dan telepon tetap bisa dipakai kapanpun. Layanan komunikasi antara data dan suara diberikan lewat dua kanal yang terpisah namun tetap pada satu kabel yang sama. Mempunyai pembagian frekuensi menjadi dua macam, diantaranya yaitu frekuensi tinggi untuk menghantarkan data dan frekuensi rendah untuk menghantarkan suara ataupun faks. Dapat mengakses internet tanpa perlu khawatir dengan biaya yang lebih mahal. Kelemahan ADSL. Ada beberapa kelemahan pengiriman data yang dipengaruhi oleh jarak, antara lain sebagai berikut. 1. Jika jarak antara modem dengan komputer atau saluran telepon dengan gardu telepon semakin jauh, maka kecepatan dalam mengakses internet akan terpengaruhi. Sampai saat ini kecepatan koneksi modem ADSL masih tergantung dengan tiang telepon atau DSL/AM dan tidak semua sistem operasi komputer mampu menggunakan ADSL. Seiring dengan perkembangan zaman, pada saluran telepon digital sudah mulai menggunakan kabel fiber optik. Adanya load coils yang dipakai untuk memberikan layanan sampai ke pelosok daerah membuat load coils akan menggeser frekuensi suara ke frekuensi yang biasanya dipakai ADSL. Hal seperti ini bisa berakibat pada terjadinya interferensi ataupun ketidakcocokan jalur pada ADSL. Adanya bridge tape yang merupakan sebuah kabel tidak berbeda pada jalur langsung antara pelanggan dengan CO. Jadi bridge tape bisa menimbulkan noise yang nantinya bisa mengganggu kinerja ADSL. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.